Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pelajaran kita dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu kita membahas bab na'at. Na'at man'ud, kata sifat dan yang disifati. Na'at man'ud. Na'at mengikuti man'ud dalam hal rofa'nya, nasabnya, khofat, ma'rifat maupun nakirohnya. Sehingga kemudian kita mempelajari tentang isim ma'rifat dan nakiroh. Isim ma'rifat ini isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang bersifat khusus tertentu, isim ma'rifat. Adapun nakiroh itu yang bersifat umum, tidak menunjukkan kepada satu benda tertentu. Nah, maka kemarin didefinisikan bagaimana? Yang nakiroh kullu ismin syai'in fi jinsihi la yahtassu bihi wahidun duna akhara. Nakiroh itu setiap isim yang bersifat umum dalam jenisnya, yang tidak menentukan dengannya sesuatu atau satu dari yang lainnya. Yang berbeda dengan isim ma'rifat berarti kebalikannya, suatu isim yang justru tertentu, menunjukkan kepada suatu yang tertentu yang membedakan dengan yang lainnya. Nah, isim ma'rifat itu ada lima macam. Apa saja? Isim dhamir, kemudian isim alam, isim mubham, kemudian isim yang di dalamnya terdapat alif lam. Berapa itu berarti? Ini khamsah. Dan yang diidhofahkan, nah, berarti idhofah. Berarti 5 itu isim dhamir, isim alam, mubham, isim yang beralif lam, dan idhofah. Berarti idhofah. Wa ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ah. Dan apa-apa yang diidhofahkan dengan satu dari 4 hal ini. Idhofah itu masuk kategori isim ma'rifat. Jadi diulang, isim ma'rifat itu termasuk kategori isim ma'rifat ada 5. Isim dhamir, isim mubham, isim alam, isim beralif lam, dan idhofah. Nah, ini perlu kita ingat, yang termasuk isim ma'rifat, isim yang menunjukkan satu benda tertentu. Ya, Mas Najwan, Mas siapa? Fatir, Ilham, yang SMP, mohon untuk perhatikan agar paham sebagai landasan
Kalau ini dipahami nanti akan lebih mudah, tapi kalau yang awal-awal ini tidak paham, nanti akan semakin sulit karena kamu tidak memahami di konsep awalnya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan bab ataf, babul atfi, bab ataf. Ataf ini bisa dikatakan kata penghubung. Ya, ataf itu kata penghubung. Selain agak sulit juga karena kadang isi mausul juga nyebutnya sebagai penghubung. Kalau dalam definisi disebutkan namanya ataf itu at-tabi'ul mutawassitu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hurufil atfi, sesuatu yang mengikuti al mutawassitu yang tengah-tengah, yang di tengah-tengah, bainahu wa baina matbu'ihi, antaranya dan antara yang diikuti. Nah, apa kowe malah didefinisikan malah mumet. Padahal jadi mau menunjukkan yang simpel aja, dan itu artinya itu dan sebenarnya paling umum itu dan. Namanya dan itu menghubungkan satu dengan yang lain, terletak di tengah-tengah antara yang dihubungkan dan yang yang menghubungkan dengan yang dihubungkan itu. Maka ataf itu yang tengah-tengah kata penghubungnya. Cuma kalau dalam definisi itu at-tabi'ul mutawassitu, tabi' yakni lafal yang mengikuti, al-mutawassitu yang tengah-tengah, bainahu antaranya, wa baina matbu'ihi dan antaranya yang diikuti, yang diikutinya, ahadu hurufil atfi, salah satu dari huruf ataf. Ya, yang di tengah-tengahnya itu salah satu huruf ataf. Jadi Arab ngomong dan ini, antara ini dan ini. Nah, kamu mendefinisikan sulit. Contoh, jaa Zaidun wa Amrun. Jaa telah datanglah Zaidun, siapa? Zaid. Wa Amrun dan Amr. Nah, atofnya mana? Wa jaa Zaidun, telah datang Zaid, wa Amrun dan Amr. Dannya ini wa ini yang namanya atof. Jadi yang menghubungkan antara Zaid dan Amr. Didefinisikan malah mumet, mending kamu membaca ngerti arti ini, maksudnya kayak ngene iki. Bahwa yang atof itu yang memiliki arti ya paling umum adalah dan. Meskipun tidak semuanya dan. Ya, kata penghubung satu dengan yang lainnya. Wa huruful atfi asyratun, dan huruf ataf itu ada 10. Wahia, dan dia itu al wa'u wawu wal fa'u dan fa, wa summa dan summa, wa au dan au, wa am dan am, wa imma dan imma, wa bal dan bal, wala dan la, walakinna dan lakinna, wa hatta dan hatta, fi ba'di mawadhi'i, pada sebagian tempat. Berapa itu? Ada 10 enggak? Dihitung dulu. Karena 10. Wa, fa, summa, au, am, imma, bal, la, lakinna, hatta. Ada? 10? 11 malah yang bener wae.
Coba diulangi. Wa, fa, summa, au, am, imma, bal, la, lakinna, hatta. Berapa? Baleni. Yuk dihafalkan huruf atof. Wa. Enggak, ini aja jangan wa gitu aja. Nah, wa, fa, summa, au, am, imma, bal, la, lakinna, hatta. Lagi. Wa, fa, summa, au, am, imma, bal, la, lakinna, hatta. Terus diulang-ulang yuk. Oke. Baik, diingat-ingat. Kita baca. Babul atfi. Adapun ini itu bab atof. Wa huruful atfi, dan adapun huruf atof itu asyaratun 10. Wahiyya, dan dia itu huruf atof al wawu, wawu, wal fa'u, dan fa, wa thumma, dan thumma, wa au, dan au, wa am, dan am, wa imma, dan imma, wa bal, dan bal, wala, dan la, walakinna, dan lakinna, wa hatta, dan hatta, fi ba'dil mawadi'a, pada beberapa tempat. Fa'in atofta, maka jika engkau mengatofkan biha kepadanya huruf ala marfu'in, jika dalam keadaan marfu', rofa'ta, maka engkau merofakkan, awala mansubin, dan atau jika dalam keadaan mansub, nasobta, maka engkau menasobkan, awala makhfudin, atau jika dalam keadaan makhfud, khofatta, maka engkau mengkhofatkan, awala majzumin, atau dalam keadaan jazm, jazamta, maka engkau menjazmkan. Takulu, seperti engkau mengucapkan, qoma zaitun wa amrun, qoma, telah berdirilah siapa, zaitun, zaid, wa amrun, dan amr, wa ra'aitu zaitan wa amron, wa ra'aitu, dan telah melihatlah aku zaitan, akan zaid, wa amron, dan amr, wa marortu bi zaidin wa amrin, wa marortu, dan telah bersualah aku bi zaidin, dengan zaid, wa amrin, dan amr, wa zaitun lam yakum wa lam yaq'ud, wa zaitun, dan zaid itu lam yaq'ud, tidaklah berdiri, wa lam yaq'ud, dan tidak pula duduk. Fa in atofta biha ala marfu'in, fa in atofta, apabila engkau mengatofkan biha, dengannya apa? Huruf atof ala marfu'in, dalam keadaan marfu', atas keadaan marfu', maksudnya rofa'ta, maka engkau merofakan. Artinya yang dihubungkan dengan atof itu marfu', maka yang berikutnya adalah rofa. Contohnya tadi ja'a zaidun. Zaidun apa? Bukan zaidnya, apa namanya? I'rabnya rofa. Wa amrun rofa. Jadi ketika rofa, maka yang dihubungkan dengan atof itu juga rofa. Ra'aitu Muhammadan wa Bakron. Ra'aitu, telah melihatlah aku, Muhammadan, akan Muhammad, wa Bakron, dan Bakir, ya, dengan bakar. Ra'aitu Muhammadan, Muhammadan i'rabnya apa? Nasab. Wa Bakron, nasab juga. Maka menjadi selingkuh apabila ra'aitu Muhammadan wa Bakrun, ya. Itu kan selingkuh itu. Selewah orang selingkuh, ya, selewah. Selewah.
Karena yang dihubungkan dengan atof ini harus sama. Jika dalam keadaan marfu, maka engkau pun merofakkan kata yang dihubungkan dengan atof itu. Au ala mansubin, atau dalam keadaan mansub, ya atas keadaan mansub. Ini benarnya dalam keadaan mansub ya. Maka nasobta, engkau menasobkan. Au ala makhfudin, atau dalam keadaan khofat, maka khofatta, engkau mengkhofatkan. Au ala majzumin, atau atas jazm, ya, dalam keadaan jazm, maka jazamta, engkau pun menjazmkan. Ya, jika engkau mengatofkan dengannya, yang diatofkan itu marfu, maka dirofakan. Atau jika yang diatofkan itu dalam keadaan mansub, maka engkau menasobkan. Atau jika dalam keadaan khofat, maka engkau mengkhofatkan. Atau dalam keadaan jazm, juga engkau menjazmkan. Taqulu, seperti engkau mengatakan, qoma Zaidun wa Amrun. Ya, qoma telah berdiri siapa? Zaidun, Zaid, wa Amrun. Mengapa run? Karena sebelumnya Zaidun, maka menjadi Amrun, wa Amrun. Wa ra'aitu Zaidan, wa ra'aitu, dan telah melihatlah aku Zaidan, Zaid. Mengapa Zaidan dibaca Zaid dibaca Zaidan, enggak Zaidun, enggak Zaidin? Karena sebagai maf'ul. Maf'ul maka dinasobkan. Wa amron, dan amr. Kenapa amron tidak amrun? Karena dihubungkan dengan Zaid yang dalam keadaan nasob, ya, mansub. Maka yang wa amron bukan wa amrun. Wa marortu bi Zaidin wa amrin. Wa marortu, dan artinya apa? Telah bersualah aku bi Zaidin, dengan Zaid, wa amrin. Mengapa wa amrin tidak wa amrun, wa amron? Karena dihubungkan dengan Zaidin, bi Zaidin. Ya. Atof mengikuti yang diikuti. Ya, karena ada huruf atof, maka kata yang jatuh setelahnya itu mengikuti kata sebelumnya dalam hal rofa, nasob, khofat, dan jazmnya. Yang keempat, wa Zaidun lam yakum walam yaq'ud. Wa Zaidun, dan Zaid, lam yakum, tidak berdiri, walam yaq'ud, dan tidak pula duduk, ya. Tidak berdiri dan tidak pula duduk. Baik. Bab atof, babul atfi, bab atof, yang secara ringkasnya itu kata penghubung atof itu. Yang ada 10 macam, sudah disebutkan tadi dalam membaca teks dari kitab Al-Ajurumiyah itu. Ada wa, fa, summa, au, am, imma, bal, lakinna, la,
kemudian hatta pada sebagian tempat. Nanti kita buat dalam kalimat. Ja'a Zaidun wa Amrun. Ja'a telah datanglah siapa? Zaidun wa Amrun dan Amr. Perhatikan dalam harokatnya. Ja'a ini merupakan fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Zaidun sebagai apa? Hah? Fa'il. Sebagai fa'ilnya. Fa'il itu isim yang marfu, maka didhumahkan. Ja'a Zaidun. Dan Amr yang telah datang itu Zaid dan Amr. Maka Amr ini karena dihubungkan dengan Zaidun, yang Zaid ini berharokat dhammah atau rofa, maka Amr pun dalam keadaan rofa. Ja'a telah datanglah siapa? Zaidun Zaid, wa Amrun dan Amr. Zaidun pakai tanwin dhammah, wa Amrun pakai tanwin dhammah. Dua-duanya dirofakan dan dihubungkan dengan atof wa ini. Ini kata penghubungnya. Ini atofnya ini. Huruf atofnya. Paham? Yang kedua, huruf atof yang kedua, yaitu fa. Ini. Ja'a Zaidun fa Amrun. Ja'a telah datanglah siapa? Zaidun fa Amrun, kemudian Amr. Fa itu bisa maka, tapi juga berarti kemudian. Ya. Zaid telah datang, kemudian Amr. Yang ketiga adalah summa. Huruf athof yang ketiga summa. Contoh, Ja'a Zaidun summa Amrun. Ja'a telah datanglah siapa? Zaidun Zaid. Ya tono. Summa Amrun. Kemudian Amr. Nah, Zaidun Zaid dirofakan. Summa huruf athof. Amrun ini juga dirofakan karena dihubungkan dengan Zaid yang marfu. Artinya apa summa? Kemudian. Ini kemudian, maka atau kemudian sama. Cuma sama-sama artinya kemudian. Kalau fa ini menunjukkan waktu yang relatif pendek, kalau pakai summa ini menunjukkan waktu yang panjang. Jaraknya ya. Jaraknya panjang, lama. Ja'a yang keempat ya. Ja'a Zaidun au Amrun. Ja'a telah datanglah siapa? Zaid au Amrun atau Amr. Ini mungkin kalimat yang maksudnya orang itu agak ragu. Yang telah datang itu Zaid atau Amr. Ya. Tapi menggunakan kata hubung atau atof au. Telah datanglah Zaid atau Amr. Ya, pakai au, artinya atau. Ja'a Zaidun am Amrun. Ja'a telah datanglah siapa? Zaidun Zaid am Amrun atau Amr. Sama artinya atau. Coba ini penggunaannya apa bedanya? Nanti coba kita lihat bedanya apa antara au dan am. Tapi dari sisi istilah artinya sama atau. Yang keenam adalah wa imma. Imma. Ja'a telah datanglah siapa? Zaidun. Wa imma Amrun dan atau Amr. Dan atau wa imma. Ma ja'a Zaidun
bal amrun. Ma ini artinya apa-apa, tapi kalau ada pasangannya begini biasanya artinya tidaklah, ya. Tidaklah datang Zaid. Bal amrun, tetapi Amr. Zaid tidak datang. Tidaklah datang Zaid, tetapi Amr yang datang Amr. Ma jaa Zaidun wa Amrun. Coba sebentar ya, kita cek dulu. Yang apa tadi? Imma. Jaa Zaidun wa imma Amrun. Kemudian kalau itu benar ya, jaa Zaidun wa imma Amrun, benar. Nomor 6, telah datang Zaid dan atau Amr, itu enggak masalah. Kemudian yang bal, ma jaa Zaidun bal Amrun. Zaid tidak datang melainkan Amr. Bal itu artinya melainkan. Dalam arti yang lain bahkan, ya, tapi dalam konteks ini artinya melainkan. Ma jaa Zaidun lakinna Amrun, telah datang Zaid tetapi Amr, maksud sama dengan bal, ya. Ini artinya sama dengan bal, pakai lakina ini. Ini sama ya. Ini sama. Ma jaa Zaidun, tidaklah datang Zaid, lakinna Amrun, tetapi Amr. Sama artinya. Jaa Zaidun la Amrun. Jaa, telah datanglah siapa Zaid, Zaid la Amrun, bukan Amr. Zaid telah datang, bukan Amr. Jaa Zaidun la Amrun. Zaid telah datang, bukan Amr. Pakai la. Kemudian yang ke-10 pakai hatta pada sebagian tempat. Maka di situ dikatakan pada sebagian tempat karena tidak semua hatta itu menjadi atof. Maka di sini saya tulisi awas. Hatta itu tidak selamanya menjadi atof. Kalau di sini yang sebagai atof, contohnya akal tu samaka. Aku telah makan as-samak, ikan. Aku telah makan ikan. Hatta roksaha, sampai roksaha, roksun, kepala, sampai kepalanya. Ya. Saya telah makan ikan sampai kepalanya pun saya makan. Hatta roksaha, sampai kepalanya. Ya. Saya telah makan ikan sampai habis dengan kepalanya. Nah, kemudian awas, hatta ini tidak selamanya menjadi atof, tetapi bisa menjadi jar, bisa menjadi amil nawasih yang menasobkan, ya. Utlubil ilma, tuntutlah ilmu, hatta ta'tiyakal maut, sampai datang kepadamu maut. Ini yang menasobkan. Hatta ta'tiyaka, hatta ta'tiyaka. Jadi karena hatta menjadikan nasobnya ini nawasih, menasahkan kalimat ini. Nah, kemudian ini kalau bergandengan dengan fiil mudhari. Kalau bergandengan dengan isim, maka bisa menjadi jar. Ya, hatta matla'il fajr. Karena hattanya ini huruf jar, bukan huruf atof. Ya,
Perlu diperhatikan di sini ketelitian sama-sama hatta tetapi bisa menjadi huruf athof, bisa menjadi huruf jar, bisa termasuk amil nawasikh yang menasahkan kata fiil mudhari. Ya. Baik, yang terakhir. Tadi disampaikan bahwa antara athof ya, yang dihubungkan satu kata dengan kata yang dihubungkan itu haruslah sama di dalam rofaknya, nasobnya, jazm dan khofatnya. Contoh ini, kalau ini kan pakai rofak semua, paham kan rofak semua. Yang dinasobkan contohnya, ro'aitu Zaidan. Ro'aitu telah melihatlah aku Zaidan akan Zaid. Ro'aitu fi'il atau fa'il? Fi'il. Fa'ilnya domir ini itu ya. Aku. Zaidan sebagai maf'ul. Maka maf'ul dinasobkan. Nah, sekarang wa ini adalah huruf athof. Menghubungkan Zaid dengan Amr. Karena apa? Athof, maka ngikuti ini. Yang sebelumnya kata yang dihubungkan ini berharokat fathah juga, nasob juga. Itu yang nasobnya. Juga dalam khofatnya, marortu bi Zaidin, aku telah bersua dengan Zaid. Marortu telah bersualah aku bi Zaidin, ini jar majrur. Karena ada bi dengan Zaidin. Wa amrin dan amr, ini huruf athof. Maka ini mengikuti dengan huruf sebelumnya yang berharokat kasroh atau jar. Yang terakhir Zaidun lam yakum, ini yang apa? Jazm. Zaid lam yakum tidak berdiri, walam yaq'ud dan tidak pula duduk. Ini pakai sukun dijazmkan, yaq'ud juga dijazmkan. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, demikian juga dengan seluruh pendengar radio Purnama Sidi dimanapun berada, pembahasan kita tentang huruf athof. Mari kita akhiri dengan bersama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.